Selamat malam Pak Mutakin. Selamat malam Mas Aiman. Iya, Pak Mutakin, saya ingin Anda menjelaskan dulu, Bung, apa yang kemudian Anda maksudkan dengan akan menggabungkan menjadi satu kelas. Bisa Anda jelaskan, silakan. Terima kasih Mas Aiman untuk waktunya. Jadi pertama saya ingin menjelaskan dulu terkait dengan fungsi DJSN. Ya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang DJSN, di pasal 7 disampaikan bahwa DJSN bertanggung jawab kepada Presiden. Ya. Selanjutnya di ayat 2, DJSN berfungsi untuk merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN. Nah, untuk menjalankan fungsi perumusan kebijakan umum ini, maka kemudian DJSN sejak tahun lalu 2019 sudah melakukan kajian-kajian terkait bagaimana untuk mewujudkan implementasi rawat inap kelas standar di Indonesia. Kenapa ini penting? Pertama kami sampaikan bahwa amanah Undang-Undang SJSN pasal 19 ayat 1 jelas mengatakan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan kepada prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Di sini sampai adalah prinsip ekuitas. Jadi di dalam penjelasan pasal itu disampaikan bahwa ekuitas itu adalah kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Jadi di sini sangat jelas sekali bahwa tidak ada perbedaan antara peserta yang dengan yang lainnya. Jadi semuanya itu adalah sama. Nah, sedangkan di pasal 23 Mas Aiman, pasal 23 ayat 4 menyatakan dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar. Jadi ini saya pikir ini sangat jelas sekali bahwa sebenarnya amanah undang-undang kita, Undang-Undang SJSN tahun 2004, menyatakan bahwa kelas yang diberikan kepada peserta JKN, bukan hanya mandiri ya, peserta JKN itu adalah kelas standar. Nah, di penjelasan ayatnya dijelaskan juga bahwa jika peserta ingin naik kelas misalnya, maka diperbolehkan dengan membayar sendiri ataupun ada asuransi kesehatan tambahan. Saya pikir ini jelas bahwa kita ingin ada perubahan signifikan dalam fundamental, dalam perubahan tata kelola, dalam perubahan ekosistem dalam pelayanan JKN ini. Iya, tunggu sebentar Bung Mutakin. Jadi saya ingin konfirmasi dulu. Jadi yang BPJS iuran mandiri itu semuanya seharusnya kelas 3 semua? Saya ingin konfirmasi. Belum ada, jadi sesuai dengan Perpres 64 tahun 2020 bahwa pasal 54A dan 54B bahwa sampai tahun Desember tahun 2020 ini akan dilakukan peninjauan ulang terkait dengan kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar. Jadi di kelas mana dan apa itu belum ada. Jadi kelas hanya disebutkan kelas standar ya? Kelas standar. Nah ini. Kelas standar apakah kelas 2 atau kelas 3? Nggak mungkin kelas 1 sih. Ya itu yang masih kita diskusikan. Kita masih menyusun misalnya tentang bagaimana kriteria kelas standar. Jadi kita harapkan misalnya konsep WHO, misalnya 7 dimensi mutu tentang equity, effective, safe, kemudian people center, timely, misalnya equitable maupun integrated, efficient itu menjadi satu konsep. Oke. Yang kita ingin kedepankan adalah mutu pelayanan kesehatan. Baik. Saya ingin perjelas dulu Bung Mutakin, mohon maaf. Karena ini penting, saya ingin perjelas dulu. Jadi iuran peserta iuran mandiri ya yang ikut asuransi BPJS, maka ia harus satu kelas, yakni kelas standar. Belum tahu kelas standarnya apakah kelas 2 atau kelas 3. Ya, kalau yang tidak kemudian ikut kelas standar itu, maka ia harus keluar dari asuransi BPJS. Demikian? Jadi Mas Aiman, jadi amanah kita memang mendorong kepada kelas standar ya, kelas tunggal nantinya. Tapi ini kan butuh waktu. Kita ini sejak 2004 undang-undang sudah jalan, kemudian 2014 sudah jalan perbedaan ini. Sebenarnya ini kan adalah peninggalan dari ketika dulu zaman Belanda dulu ini. Kita adalah bagaimana ada kastanisasi misalnya. Jadi ketika di zaman Belanda dulu, zaman kolonial adalah Afganer Belanda itu dia ada di kasta tinggi di rumah sakit. Kemudian kelompok-kelompok masyarakat timur turunan itu di kelompok kedua bawahnya. Sedangkan di kelompok ketiga adalah pribumi yang bekerja kepada pemerintah. Nah, sedangkan kelompok yang terakhir paling terendah itu adalah kelompok pribumi kebanyakan. Jadi ini sebenarnya ini adalah peninggalan dari zaman kolonial. Ini sangat jelas sekali bahwa pemerintah ingin hadir. Pemerintah ingin mengubah bagaimana sistem
jaminan kesehatan ini betul-betul secara ekosistem berubah. Jadi betul-betul diperlukan jaminan sosial, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh penduduk. Saya membaca bahwa dari apa yang Anda sampaikan, artinya sistem kelas di rumah sakit juga akan mungkin dihapuskan. Ya, jadi sistem itu akan berangsur-angsur ya. Jadi ini masih dalam tahap kajian sampai Desember 2020, Mas Eman. Ya, ini sebentar lagi Desember 2020. Betul sekali. Jadi kita sudah mengkaji sejak tahun lalu sebenarnya ini. Iya. Jadi ini jadi Perpres ini sangat mengamanahkan perubahan Pemdam tersebut. Jadi betul-betul pemerintah ingin bagaimana mengubah ekosistem ini. Jadi ini sudah ada kriteria-kriteria yang kita susun. Kemudian nanti bagaimana kita sedang costing untuk perubahan-perubahan yang terjadi dengan ini. Karena kita betul-betul butuh kesiapan dari rumah sakit. Jadi saya ingin konfirmasi. Jadi mau orang paling kaya sekalipun sampai orang yang tidak mampu itu akan menikmati kelas yang sama di rumah sakit. Kelas-kelas rumah sakit nanti akan tidak ada kelas, semuanya satu kelas standar yang kemudian terjamin ya. Ya, dalam ke depan ya, untuk jangka panjangnya memang nanti akan ide ini adalah kembali ke mana undang-undang, kita akan membuat kelas standar. Jadi peserta nanti semuanya sama, tapi kelas standarnya ini bukan berarti kelas yang tidak bermutu. Kita ingin kelas yang bermutu, yang baik, yang affordable juga, tapi berkualitas. Nah, setelah itu nanti bagi peserta-peserta yang dia mampu, dia bisa naik ke kelas yang lebih tinggi. Kita bicara cita-cita, jadi cita-cita hanya satu kelas standar. Saya ingin konfirmasi itu aja, Bung Mutakin. Ya, tidak ada kelas lain, VVIP, Super VIP, VIP kelas 1, kelas 2, tidak ada? Ya, itu kelas JKN ya. Jadi ini kita bicara tentang JKN kan. Jadi kalau rumah sakit ingin kelas lain itu untuk peserta yang non-JKN, tapi kalau kelas JKN itu adalah kelas standar. Cita-cita ke depannya ya. Oke, baik. Jadi hanya untuk sistem jaminan sosial nasional ya? Sistem jaminan kesehatan nasional, mohon maaf. Betul. Jaminan kesehatan nasional. Jadi hanya kelas standar. Kelas standar ada di posisi berapa, itu yang masih menjadi pertanyaan. Betul. Tapi ketika rumah sakit nasional, rumah sakit swasta mau ada kelas VVIP, kelas VIP, dan selanjutnya itu terserah rumah sakit swasta. Betul. Dan rumah sakit negeri juga terserah. Betul. Jadi ketika BPJS melakukan kontrak dengan rumah sakit untuk menjadi kerjasama dengan BPJS, maka akan dilihat bagaimana kelas standarnya, apakah memenuhi atau tidak. Oke, baik. Bung Timbul Siregar, ada komentar terkait ini? Ya, jadi memang kalau bicara terkait dengan kelas standar ini, memang kan ini amanat daripada Undang-Undang SDSN pasal 23 ayat 4. Dan memang dilanjutkan dalam Perpres 64 pasal 54A. Jadi diskusi soal kelas standar ini sudah sepertinya 2 tahun yang lalu. Tetapi memang belum selesai-selesai. Saya pernah diundang waktu itu, kita berdebat, ada 2 tawaran waktu itu. Ada 2 kelas standar itu, kelas PBI dan non-PBI. Dan ada juga yang tadi dikatakan oleh Mas Mustaqim, 1 kelas. Oke, simpan dulu debatnya Bung Timbul. Setelah jeda saya akan lanjutkan dan saya akan langsung ke sana. Terima kasih. Nanti saya akan kembali saudara karena ini perbincangan yang hangat terkait dengan penghapusan kelas di BPJS. Hanya ada 1 kelas, yang mana nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Kami akan segera kembali saat lagi.